103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania, apa kabar semuanya? Ya. Dan saatnya Hendra masuk di acara Inspirasi dan Mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah hidup setelah kanker. Apa dan bagaimana, DV Mania? Nah, DV Mania, untuk lebih jelasnya, saat ini sudah hadir di studio di samping saya, ya, Ibu Grace Tanus, seorang cancer survivor dan penulis, ya. Selamat pagi kakak. Selamat pagi juga untuk DFM Mania. Kita panggilnya kakak ya. Iya dong. Kita seumuran. Seumuran. biar akrab, biar tidak ada jarak. Ada buku. Nah, ini judulnya Kasih Tuhan Cukup Bagiku. Ya, Nah, nanti kita ngomongin bukunya juga ya. Apakah ini yang perdana atau sudah yang keberapa gitu, DV Mania. Nah, Kak Grace, ya, bisa dijelaskan nggak Kak, bagaimana cerita awal mula nih ya, saat Kak Grace didiagnosa kena kanker. Terus kalau boleh tahu nih Kak Grace terkena kankernya itu jenis apa nih Kak? Nah, seperti itu. Gitu ya. Iya. Langsung nih ya. Langsung. Oke. Lebih dari 11 tahun yang lalu, suatu ketika saya menemukan suatu benjolan di dalam tubuh saya gitu kan, tanpa sengaja. Kemudian saya mulai tuh galau tuh, pengetahuan tentang cancer juga sangat-sangat kurang banget. Terus akhirnya kita datang ke dokter. Dokternya itu juga kalau sekarang kan harusnya saya sudah berobat dengan dokter onkologi yang memang khusus menangani kanker. Kalau dulu pertama kali datang, saya datangnya ke dokter penyakit dalam, ahli penyakit dalam gitu. Padahal ternyata ada lagi yang namanya khusus cancer, harus dengan dokter onkologi. Spesialis ya. Dan yang sangat mengejutkan sekali ketika saya sudah sampai di dokter onkologi, diagnos pertamanya dia bilang ibu sudah terkena kanker payudara stadium 4. Wah, stadium 4. Stadium 4. Padahal baru periksa. Tapi kan saya mungkin dia udah punya teknik sendiri dan tahu dengan gejala-gejala saya kan. Waduh, saya sangat-sangat kecewa banget ya rasanya gitu. Nggak mungkin saya stadium 4. Saat itu saya masih kerja di suatu perusahaan swasta, masih berkarir gitu ya. Datang dengan keadaan sehat yang kayak begitu. Mau marah juga, marah sama siapa? Saya mau marah sama dokternya juga saya butuh. Dokter bohong nih. Orang saya baru periksa kenapa tiba-tiba stadium 4 dok? Akhirnya saya saya tantang dokternya. Ditantang. Harus apa saya melakukan apa? Oh, bukan tentang berkelahi ya, bukan. Bukan. Kita orang baik. Saya tantang. Oke, saya harus melakukan apa gitu kan? Iya, ini sekian tahap kan apa yang harus dilakukan sebelum menuju operasi. Dan singkat cerita, pada akhirnya saya harus melakukan operasi. Sudah terkena kanker payudara dan harus ada mastektomi radikal. Jadi mengangkat sebagian salah satu payudara saya gitu. Kemudian saya kansernya adalah kanker payudara waktu itu. Akhirnya setelah di patologi anatomi, jadinya saya dapat di stadiumnya stadium 3A gitu loh. Tapi saya nggak mau memikirkan di sini, saya nggak mau menekankan tentang stadium. Stadium itu adalah cuma angka aja, tapi bagaimana kita mau menyiasati supaya stadium itu tidak menjadi beban pikiran kita, tapi kita mau memperbaiki diri kita. Nah, jadi kansernya udah ketahuan, kanker payudara, harus melakukan mastektomi, dan pada akhirnya saya harus melakukan kemoterapi. Berat banget ini kemoterapi. Cerita kemoterapi jangan sampai terulang lagi lah. Ini menarik ya, Mania. Dokternya ditantang, terus udah gitu harus diangkat kan? Iya. Tapi yang stadium 4 itu cuma angka ketika Iya, cuma angka gitu loh. Dan pada kejadiannya kan setelah hasil PA itu saya stadiumnya menjadi stadium 3A, begitu kan? Ya tentunya pasti kita berdoa ya, minta sama yang di atas, memohon gitu loh. Apa sih yang ingin kita lakukan dengan hidup kita itu sangat-sangat penting banget dan Tuhan pasti mendengar itu. Iya, apalagi pertama setelah diberi informasi stadium 4 tadi kecewa. Wah, kecewa banget. Terus selain kecewa mungkin ada hal yang terbayang yang lain. Karena kan kalau didiagnosa kena kanker, stres bisa kan? Iya, Mas 11 tahun, hampir 12 tahun yang lalu itu kan orang kalau dengar namanya cancer sama dengan meninggal, nggak ada harapan hidup. Padahal ketika kita sudah mengikuti proses yang disampaikan oleh dokter medis itu dan kita melakukannya itu tanpa embel-embel yang pengobatan yang lain ya, dalam arti pengobatan alternatif gitu, itu tuh ternyata semakin cepat ditangani, tingkat kesembuhannya itu makin besar. Nah, ini pengetahuan yang seperti ini masyarakat
Indonesia ya, itu sama sama sekali masih kurang gitu loh. Nah itu saya zaman itu saya yang termasuk yang masih kurang gitu. Nah setelah ini saya tahu bagaimana saya mengikuti tuh beberapa klub cancer gitu kan. Pada akhirnya oh iya seperti ini benar. Ketika kita melakukan mengikuti semua apa yang saran dari medis tanpa kita ikutin alternatif, banyak kan orang wah alternatif aja begini ngaco gitu kan. Dan itu memang benar gitu loh. Jadi ternyata kalau kita semakin cepat untuk melakukan pengobatan itu maka semakin tingkat kesembuhannya juga makin tinggi gitu loh. Dan terbukti gitu loh untuk saya. Nanti saya ini di 9 September tahun ini saya memasuki tahun ke-12. Tahun ke-12. Ke-12 saya bisa survive. Memang yang survive banyak untuk cancer, yang tidak survive pun juga banyak. Ini penyakit mental menurut saya. Penyakit mental. Penyakit mental. Kembali lagi ke diri kita. Mau sembuh, mau bangkit, atau mau terpuruk. Pilihan. Itu pilihannya. Tapi saya memilih untuk bangkit. Karena saya ingin melihat Indonesia yang begitu indah gitu kan ya. Nah itu kan seru juga tuh buat saya tuh, semangat jadi gitu. Ada yang mau dituju juga, selain saya juga punya anak gitu loh. Anak saya waktu itu masih kelas 3 SD, sekarang sudah di semester 5 di Universitas Udayana gitu. Nggak kepikir saya saat itu gitu. Aduh Tuhan, saya nggak mau nih. Saya masih mau punya anak saya masih saya ingin bimbing menjadi orang yang sukses gitu loh. Dan Tuhan jawab itu ketika kita memang benar-benar meyakini yang kita ingini itu, dan Tuhan melihat kesungguhan hati dari setiap orang itu, pasti Tuhan bantu. Dan terjawab banget. Dan sekarang ini tinggal saya bagaimana mengikuti alurnya jalan yang diberikan oleh Tuhan gitu aja. Dan pastinya kan tadi kakak bilang masuk ke klub atau komunitas yang penderita kanker ya kak ya. Iya, ada beberapa sih di Jakarta, ada beberapa gitu kan. Iya. Dan bayangin loh DP Mania, 11 tahun berjuang, 11 tahun dan akhirnya survive. Terus juga yang bikin saya menarik lagi di sini penulis. Nah, ini nulis apa gitu? Selain ini buku yang pertama ya? Iya, buku pertama perlu waktu. Tuhan cukup bagiku. Perlu waktu memikirkan melaunching buku ini, menulis buku ini selama 10 tahun. Tujuannya ini saya bisa nggak? Sudah maksud saya diri saya ini sudah mampu nggak untuk bisa menjadi inspirasi buat orang lain, berbagi banyak kebaikan, banyak pengetahuan gitu loh, banyak semangat. Dan buku ini tidak menjual kesedihan, tapi saya menjual semangat saya lewat banyak hal. Saya bisa survive hingga saat ini. Jalannya sangat menyakitkan untuk menjadi seorang survivor, tapi kita tetap berjuang aja, yakin, ngikutin terus proses medis itu. Sampai sekarang ini pun juga masih ada terus berobat gitu ya, dalam arti kontrol dokter gitu aja. Ya bersyukur aja sih ya, maksudnya masih bisa berobat, masih bisa berbagi seperti ini, hal ini gitu ya. Jadinya kita tuh tambah semangat juga, dan juga menikmati alam ya gitu ya. Jadi saya mau cerita lagi kalau soal tulis menulis, saya sudah sejak kelas 2 SMP saya sudah senang gitu dengan menulis. Dan ketika itu masa remaja saya itu mencapai puncaknya ketika saya menjadi salah satu finalis lomba penulisan wisata Lombok tuh belum terkenal tuh, saya sudah menulis Lombok Bak Intan yang belum digosok gitu loh. Diadakan oleh satu majalah remaja terkemuka Indonesia saat itu kan. Nah dari situ juga kan sudah tahu gitu ya bahwa kita suka, ada hobinya di situ. Pulang dari saya suka menulis gitu kan, melihat apa gitu. Dan pada perjalanannya ketika memang sudah terbentuk dalam diri saya senang banget dengan alam gitu ya. Ikut SMP tuh ikutnya pramuka. Pokoknya main terus sama alam. Saya merasa dengan ketika main dengan alam tuh kita banyak hal yang kita bisa dapat. Kita bisa mengenal Tuhan gitu ya. Lewat mengenal Tuhan tuh ada arti syukur di situ kan. Kita ketemu orang yang nggak kita ketahui, kita tersenyum gitu, rasanya kan gimana ya? Rasanya tuh sesuatu yang kayaknya membahagiakan. Penyambutan yang istimewa, walaupun dengan senyum. Senyum aja. Maka dari itu saya belajar dari situ. Tidak ada satu foto pun saya yang tidak tersenyum. Pasti saya tersenyum. Ketika saya tersenyum itu kan sudah healing sebenarnya. Terus kamu lihat fotonya di mana? Oh silakan bisa cek di Instagram saya, Grace Tanus. Itu fotonya isinya tuh jalan-jalan semua. Jalan-jalan semua. Terus kemudian kita juga dari situ alam juga bisa, selain kita mengenal Tuhan secara lebih dekat ya, dalam arti nanti kita bisa bersyukur, kita juga bisa mengenal diri kita sendiri. Siapa sih diri kita ini sendiri? Tujuan hidup ini kita apa gitu? Ketika kita menikmati, ada rasa syukur di situ. Loh ini kita mau dibawa hidup kita seperti apa nih?
begini aja kita udah merasa syukur kayak gitu kan. Wah, harus ada hal yang banyak disyukuri. Jangan sampai kita jadi membelok, nggak ada rasa syukur, terus nanti ya itu balik lagi sebagai treatment pribadi kita, ya udah nggak semangat. Pengen lagi, terus mengenal siapa? Mengenal orang lain. Ternyata ada lagi loh orang lain yang misalkan yang lebih apa ya? Yang menderita lah dari kita gitu loh. Nih ya, saya mau bilang ya kepada siapa saja yang sedang berjuang, kita harus memikirkan. Ada orang yang punya semangat tapi tidak punya uang untuk melakukan treatment, pengobatan. Ada orang yang punya uang tapi tidak semangat. Wah, itu kasihan sekali orang yang punya uang tapi tidak semangat. Itu kasihan sekali menurut sia-sia saya. Uangnya. Sia-sia gitu loh. Ada orang yang, tapi untungnya sekarang kan ada BPJS juga ya. Iya. Bisa terbantu gitu. Tercover, Nah, ya. dari situ jadi kita lewat alam itu benar-benar orang sekarang zaman sekarang bilangnya healing. Sesungguhnya memang itu healing, tapi healing yang memang kalau saya pikir iya bermanfaat gitu loh, secara bijak kita gitu. Oh ya, kamu jalan-jalannya enak ya, Grace, pergi-pergi keluar kota, banyak cuannya. banyak cuannya gitu. Jangan salah. Ingat nih, saya pernah jadi pembicara di pelesiran asik jadi cuan, bener. Iya. Saya jalan-jalan, saya tulis, saya masuk itu, saya bisa menghasilkan. Kakak punya motonya kali, motonya apa sih, Kak? Moto saya hidup adalah keberanian menghadapi yang tanda tanya. Tanpa kita bisa bertanya, tanpa kita bisa mengerti. Jadi terimalah dan hadapilah dengan bijaksana. Pasti Tuhan akan ikut bertanggung jawab atas segala apa yang kita hadapi. Keren banget itu motonya DV Mania. Nih yang lagi dengerin DV Mania. Waduh, iya apalagi yang mengalami kena kanker gitu ya. Iya. Pasti. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Gitu. Ada kakak Grace. Oh iya, ada saya. Iya, Inspirasi iya. memberikan semangat gitu kan. Iya. Itu dia. Saya sih terbuka aja kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bahkan atau saya nggak sungkan-sungkan kalau memangnya jarak rumah sakitnya cukup dekat, itu bisa terjangkau sama saya. Kadang saya suka datangi juga. Iya. Keluarga itu sangat besar. Keluarga kakak sendiri gimana nih, Kak Grace? Waduh, waktu sejak pertama kali itu, jadi sejak diagnos itu, saya pulang dari rumah sakit, yang saya lakukan adalah apa? Saya sujud sama ibu saya cium kakinya, saya minta maaf. Ya kan? Iya. Semua kakak saya sampai ke anak saya mendukung saya gitu loh. Udah pilih ikuti semua kata-kata dari dokter. Dokter belajar bertahun-tahun kok, ahli dia. Jangan kita main yang alternatif gitu loh. Alternatif tuh sesaat aja gitu kan. Lupakan dulu gitu loh. Tapi kita mengikuti aja dokter gitu kan. Wah, itu pokoknya benar-benar perjalanan saya tuh habis itu berat sih, sesungguhnya berat. Apalagi ketika saya harus kemoterapi. Berat banget itu kemoterapi saya. Kemoterapi pertama yaitu penerimaan diri. Ketika kita tidak bisa menerima diri kita dengan apa yang kita hadapi itu, hasilnya tuh sangat-sangat jelek banget. Tapi ketika kita sudah bisa menerima segala sesuatu yang menjadi anugerah dari Yang Maha Kuasa, kita terima dengan keikhlasan, itu jalannya tuh ringan. Gitu, jalannya ringan walaupun ada menyakitkan, tapi saya yakin aja tuh ke depannya tuh sebenarnya ada tujuan hidup. Untuk saya ya, sampai saat ini saya jadi bisa berbagi inspirasi bisa gitu loh. Bisa ngobrol bareng sama saya. Iya, berbagi banyak inspirasi gitu loh. Dulu di 3 tahun pertama saya setelah kena cancer itu, ya? Enggak ya? Justru saya dropnya boleh dibilang hanya sebentar ya. Sebentar aja, tapi saya langsung bangkit mau ini. Karena saya punya anak gitu loh. Pengen saya besarkan anak saya, masih kelas 3 SD kan. Iya. Sekarang udah kuliah ya gitu kan. Nah, habis itu saya pikir, wah ini waktu 3 tahun pertama setelah cancer tuh, wah ini harus saya tolong nih orang-orang ini gimana. Dan itu sebenarnya adalah healing, ada kebahagiaan ketika kita bisa menguatkan orang lain gitu loh. Dengan menolong aja tuh udah healing. Iya, healing, itu healing, saya yakin dia tuh healing. Jadi itu kita berbagi semangat tuh healing banget. Maka dari itu nanti buat DFM Mania nih, kalau yang beruntung dapat buku saya itu tidak menjual kesedihan sama sekali. Tapi saya menjual semangat saya, bagaimana kita bisa bangkit sesungguhnya gitu loh. Dengan banyak hal dukungan juga kan di situ aja. Iya, selain buku juga kan DV Mania bisa dilihat di Grace Journey. Ada di channel YouTube saya. Iya, DV Mania. Jadi pakai Grace. Iya, Grace Journey. Iya. Nah, bisa lihat itu fotonya senyum semua ya. Semua. Lagi bahwa cancer itu kalau buat saya adalah penyakit mental. Mau sembuh mau tidak, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Perjuangannya dari kita sendiri. Dan ingat, yang sudah tingkat kesembuhannya
Karena 97, Oh iya, ya betul, kan? betul. 3%-nya itu bakal kambuh Tingkat lagi. nah ini harus disiasati. Iya, Jadi iya. buat semua itu Lihat ya. penyandang penyintas cancer apapun sebenarnya kita harus ingat tuh 97% adalah tingkat kesembuhannya. Iya. Nah, tingkat kekambuhannya itu ada 3%. Jadi biar nggak kambuh lagi. Kita memperbaiki pola hidup kita. Ya kan? Makan makanan yang sehat, gitu, banyak yang berserat, hindari yang apa namanya? Yang pakai pengawet gitu kan, hindari gula juga. Terus kita juga hidup lebih bersyukur, juga jangan stres juga. Jadi semoga kita dengan begitu tuh bisa hidup kita tuh bisa sampai selama-lamanya Iya. yang diberikan dari Tuhan gitu Iya. aja. Jangan berpikir, tingkat kekambuhannya 3% kan, tingkat kesembuhannya 97. Iya. Nah, 3% ini kecil. Kecil. Jadi Orang lupa lupa kebablasan tuh. lupa ingat. Kebablasan cari yang lebih enak-enak lagi gitu. Kayak Iya, dulu iya. saya tuh seneng banget yang namanya minum Coca-Cola, soda, soda gitu soda, kan. Iya kan. Ya udah, sekarang nggak tahu minumnya yang misalnya yang berpengawet, misalnya kayak ya minuman teh yang kayak gitu kan. Sampai saya suka tanya, masih sama kan tuh harganya, apa rasanya gitu kan. Teman saya suka bilang saya gitu, nggak enak sekarang katanya. Ya itu bagus, ya udah kita nggak pernah ini minum air putih yang banyak kayak gitu kan, hindari gula, ya itu salah satu siasat menyiasati yang 3% itu kan. Olahraga pagi juga nih, saya sedang kelebihan berat badan nih karena hidup terlalu bahagia. Karena hidup terlalu bahagia. Jadi DP Mania harus betul-betul menjaga yang 97% itu loh, ya. Walaupun mungkin yang 3% tuh jangan diabaikan. Jangan diabaikan, 3% kecil tapi efeknya waduh, bisa menghancurkan yang 97% ini gitu kan. Iya. Menyakitkan lagi Cara nantinya. seperti apa tadi udah disampaikan sama kakak, dan harus berpikiran positif juga ya. Betul. Buat saya sudah memilih hidup bahagia. Dan saya selalu mengambil orang-orang yang positif yang harus berada di sekitaran saya. Oke. Kesan dan pesannya untuk pembicaraan kita. Oke, buat semua DFM Mania, buat siapa saja yang sedang menghadapi, baik itu keluarganya, temannya, saudaranya atau ibunya itu menghadapi perjuangan untuk melawan cancer itu, jangan pernah takut. Ikuti terus apa yang menjadi saran dari dokter, karena dokter itu sudah menjadi ahlinya sekolah bertahun-tahun. Kemudian juga mohon supaya keluarganya juga ikut mendukung dan memberikan semangat gitu ya, karena semakin kita cepat berobat, semakin kita diberikan pengobatan dengan baik dan benar, maka tingkat kesembuhannya juga makin tinggi. Jadi jangan pernah takut ya, tetap semangat walaupun memang jalannya menyakitkan. Oke. Itu dari saya. Terima kasih Kak Grace ya. Sama-sama. Nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol di kesempatan yang lain ya. Senang banget deh bisa berbagi inspirasi. Berbagi inspirasi. DP Mania, terima kasih untuk semua kebersamaannya. Mohon maaf atau atas kekurangan kita mungkin nanti untuk penyampaiannya ya. Terima kasih DP Mania. Saya Hendra sama Kak Grace pamit. Yuk, sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat.